Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Berharap mudah-mudahan puasa yang telah kita jalankan dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan hati yang ikhlas, apa yang menjadi niat dan keinginan kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai-nilai pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah merupakan ibadah yang teramat terspesial. Artinya bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk bagaimana mencapai nilai-nilai ibadah puasa kita agar mendapatkan kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya dalam aturan melaksanakan ibadah puasa sudah banyak dijelaskan oleh para guru-guru kita, dan kita mungkin telah melihat, mendengar lewat dunia medsos yang lainnya. Maka izinkan di kesempatan hari ini kita sedikit mencoba untuk membahas tentang bagaimana agar puasa yang kita jalankan dan kita lakukan betul-betul ke jalan dua lubang manusia yang ada di bawah, yang kalau bahasa ilmu fikih adalah kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, tempat keluarnya air seni, sementara yang namanya dubur itu adalah anggota tubuh kita yang ada di bawah, posisinya ada di belakang. Nah, para sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang sangat rawan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, di dalam kitab fikih dijelaskan itu adalah ketika sedang melaksanakan ibadah puasa memasukkan sesuatu yang sesuatu itu melebihi daripada ketika seorang perempuan. Kalau seorang laki-laki untuk posisi yang di depan, mohon maaf bahasa saya adalah kemaluan di depan, untuk laki-laki tidak terlalu banyak masalah karena ya bentuknya beda tentunya dengan perempuan, tetapi ini kaitannya dengan seorang wanita. Jadi ketika seorang wanita, mohon maaf, sedang beristinja misalnya, maka seperti biasa membersihkan secukupnya, tetapi pada saat nanti sedang dia melaksanakan ibadah puasa, kemudian tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia harus membersihkan, kemudian dia masukkan sesuatu, entah itu barang-barang seperti alat atau benda-benda, atau mungkin bahkan jari-jarinya
padahal dia tidak untuk membersihkan kotorannya. Maka ulama-ulama berpendapat ketika itu nanti dimasukkan ke tempat yang tempat itu biasa untuk dibersihkan pada saat dia terkena najis atau istinja, ulama mengatakan bahwa puasa yang dijalankannya, puasa yang dilakukannya menjadi batal. Beda pada saat mungkin dia sedang beristinja, itu karena membersihkan batasan-batasannya. Tetapi pada saat dia beristinja pun kemudian mohon maaf seorang wanita sampai memasukkan jarinya melebihi daripada batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, itu pun akan mengakibatkan batalnya puasa disebabkan karena masuknya sesuatu. Nah, sampai ada seorang ulama yang sangat ihtiyat itu sangat berhati-hati, menyarankan kepada siapapun di antara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa untuk menahan semaksimal mungkin agar di antara kita tidak banyak melakukan yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu. Artinya kalau bisa, tapi kan tidak semuanya orang mampu, untuk menahan agar tidak misalnya buang air kecil atau mungkin dia buang air besar selama melaksanakan ibadah puasa. Tapi yang namanya manusia tidak mungkin akan bisa melakukan hal itu, karena kan walaupun mungkin dari ba'da subuh sampai sore kita tidak makan, tidak minum, tapi kan malamnya kita makan dan minum yang tentunya pasti ada kotoran-kotoran yang kita buang. Ini saking ulama menjaga keikhtiatannya, kehati-hatiannya biar kita sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Para sahabat mu'itifi Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti yang berkaitan dengan dubur, artinya adalah kemaluan kita yang ada di belakang itu, anus kalau bahasa kitanya, maka pada saat dia sedang melaksanakan ibadah puasa kemudian dia iseng-iseng, mohon maaf iseng-iseng, dia tidak dalam posisi yang mengeluarkan najis, dia masukkan tuh ya alat atau mungkin benda ya ke dalam anus, yang pada akhirnya benda-benda yang dia masukkan dengan sengaja ke dalam anus, bahkan dijelaskan oleh ulama menggunakan jemari kita kemudian dengan sengaja tanpa ada uzur karena mungkin membersihkan najis sebagainya, itu pun ulama mengatakan bahwa puasanya adalah batal. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Maka bagaimana biar kita mengisi kekosongan-kekosongan pada saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak menyibukkan diri kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak membaca Quran, memperbanyak berzikir. Ketika di antara kita misalnya baca Quran sudah, berzikir sudah, melaksanakan sholat sunnah yang lainnya sudah, maka biar tidak terjadi keisengan kita, ya lebih baik kita tidurlah ketimbang kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, yang pada akhirnya menyebabkan orang melaksanakan ibadah puasa jadi batal. Sahabat MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana ketika orang yang mohon maaf punya penyakit ambien atau wasir bahasa kita? Kalau orang yang punya penyakit ambien atau wasir itu sudah akut, biasanya mohon maaf ketika dia sedang buang air besar BAB, itu mohon maaf kalau sudah sampai akut itu sampai keluar tuh. Nah pertanyaannya bagaimana ketika dia sedang BAB kemudian sampai anusnya itu keluar, pada saat dibersihkan bagaimana? Pada saat dimasukkan anus tersebut setelah dia bersihkan, bagaimana itu hukumnya? Kata ulama-ulama, boleh, silakan saja. Bahkan ketika memasukkannya itu dengan menggunakan jari, itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena namanya ada uzur syar'i, ada uzur yang mau tidak mau harus dikembalikan lagi bahasanya. Maka kita berusaha bagaimana ketika di antara mungkin kita yang mohon maaf mengalami penyakit-penyakit seperti ini untuk menjaga agar ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa untuk pola makannya dijaga dan lain sebagainya, sehingga mungkin pada saat kita mohon maaf BAB yang pada akhirnya penyakit ambien kita tidak akut ketika kita melakukan jongkok pada saat kita BAB. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang selalu dimuliakan dan
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan menjaga untuk bagaimana biar ibadah kita bisa sempurna. Kemudian ada hal lagi yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah puasa. Misalnya ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, ada orang tua kita, ada teman kita, ada sahabat kita yang kadang-kadang bertanya, orang tua saya kemarin ketika melaksanakan ibadah puasa belum sempat sempurna untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah panggil menghadapnya. Atau mungkin kita punya teman, punya sahabat dan sebagainya. Itu bagaimana puasa yang telah ditinggalkannya? Ya, bagaimana puasa yang telah tidak dilakukannya sementara dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia belum sempat untuk membayar ibadah puasa yang dia tinggalkan sementara dia telah Allah panggil menghadapnya, bagaimana itu hukumnya? Ulama-ulama memberikan jawaban-jawaban yang sangat bijak kepada kita semuanya. Pertama, jika ada seseorang yang meninggalkan ibadah puasa sementara dia belum sempat untuk membayarnya disebabkan karena sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak diharapkan ada kesembuhannya, maka ulama-ulama akan memberikan solusi. Kalau ada orang yang seperti ini, maka cukup ketika meninggalkan puasa yang dilakukannya dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin 1 hari 1 mud. 1 mud itu ukurannya ulama-ulama mengatakan bahwa sekitar 675 gram atau 6,13 ons, ya 1 kilo kurang lah. Kemudian ketika ada orang yang meninggalkan ibadah puasa karena ada uzur tentunya, kemudian Syawal dia tidak berganti bulan lagi dia tidak bayar, yang pada akhirnya dia meninggal dunia. Ya, bagaimana? Ulama pun berkata, kalau memang ketika ada orang yang meninggalkan ibadah puasa kemudian beliau belum sempat membayar ibadah puasanya, belum sempat mengqadha puasanya, disebabkan karena ada yang mengatakan ya mungkin bisa jadi malas, atau mungkin dia belum mau melaksanakannya karena dianggap mungkin bulan masih lama, baru juga Syawal, baru juga Dzulqa'dah, baru juga Dzulhijjah. Sementara di antara kita kan nggak tahu kapan Allah panggil menghadapnya. Tiba-tiba dia meninggal dunia sementara dia masih punya utang. Bagaimana solusi seperti ini? Nah, ulama pun berkata bahwa ada ulama yang mengatakan ketika di antara misalnya orang tua kita meninggalkan puasa sementara dia belum membayar puasa tersebut sampai datang puasa lagi, maka ulama berpendapat, ada yang berpendapat dipersilakan kepada ahli warisnya untuk mengqadai puasa orang tua yang pernah ditinggalkannya. Dengan cara bagaimana? Ya kita niat saja, bahasa gampang dan mudahnya niatnya, saya niat puasa qadha orang tua saya bernama ini ketika dia meninggalkan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada berpendapat yang kedua, tidak perlu diqadai puasanya, tetapi cukup digantikan dengan bayar fidyah. Nah, cukup digantikan dengan membayar fidyah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa membayar fidyah itu 1 hari 1 mud kepada orang miskin, 1 hari 1 mud kepada orang fakir. Ya, walaupun dijelaskan oleh ulama orangnya cuma hanya itu saja, artinya anak yatimnya cuma itu yang dikasih selama 20 hari, anak yatimnya cuma itu saja yang dikasih selama 20 hari, nggak masalah. Ya, nggak masalah, orangnya cuma hanya 1, tidak harus anak yatimnya 6, tidak harus anak yatim 7, 1 orang nggak apa-apa. Tetapi memang bicara tentang yang paling afdol banyak anak yatim. Tetapi kalau cuma nilainya cuma hanya 1 kilo diberikan 1 anak yatim, sementara dia kebutuhannya banyak, lebih baik kita kasih 5 kilo buat 1 anak yatim dan sebagainya. Para sahabat MUI Kota TV, Kota MUI Kota Bekasi yang berbahagia,
Kemudian misalnya lagi di antara kita yang ketika melaksanakan ibadah puasa, pada saat melaksanakan ibadah puasa dia pun meninggalkannya disebabkan karena ya ada sesuatu ketentuan udzur dan sebagainya, sampai datang puasa lagi. Ya, yang sering terjadi nih, Ramadan kemarin punya tanggungan utang, ada 5, ada 2, ada 3, dia pengen melaksanakan ibadah puasa, tapi pada akhirnya karena itu tadi dia menganggap bahwa masih lama, yang pada akhirnya datang lagi puasa nih. Bagaimana ketika mereka melakukan hal itu? Maka kata ulama ada 2 perkara yang harus dilakukan. Pertama, dia tetap mengqadha puasa yang ditinggalkan. Yang kedua, dia membayar fidyah atas keteledorannya untuk tidak bergegas membayar puasa yang ditinggalkannya. Hadirin MUI Kota Bekasi yang berbahagia, sahabat-sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan tentang yang tadi saya sampaikan, qadha puasa tersebut, ini terkadang jangan sampai di antara kita menganggap ini hal yang sepele, menganggap hal yang itu sih biasa, karena kaitannya dengan hakullah, hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau di antara kita punya hutang terhadap manusia saja kita wajib untuk membayarnya, apalagi ketika kita punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di antara kita pun wajib untuk membayar kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin agar ibadah puasa yang kita jalankan, ibadah puasa yang kita lakukan betul-betul bisa sempurna, walaupun tidak sesempurna baginda Rasul, tidak sesempurna para sahabat, tabi'in, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar ibadah puasa yang kita jalankan tiap hari, ibadah yang kita jalankan tiap tahun ada perubahan dalam artian bagaimana biar ibadah kita, puasa kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau kita sudah berusaha melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan nilai pahala kepada kita semuanya. Sahabat MUI Kota TV yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan uraian singkat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini akan memberikan satu semangat buat kita yang tentunya memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada kita semuanya di bulan teramat istimewa dalam kehidupan kita, yang kita menunggu lama kapan datangnya bulan Ramadan, sementara hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita lewati bulan Ramadan hanya sebatas itu saja, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terkadang kita bilang kangen sama Ramadan, rindu terhadap Ramadan, tapi pada akhirnya ketika Ramadan sudah sampai kepada kita, Allah sudah pertemukan kita, Allah sudah membersamai kita di bulan Ramadan, sementara kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaat, yang tentunya saya Al-Fakir manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik ucapan ataupun berkaitan dengan masalah-masalah yang baru saya sampaikan, banyak hal, banyak keliru, atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi puasa yang kita jalankan, seluruh amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, baik sholatnya, baik baca Qur'annya, zikirnya, dan amal-amal ibadah yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala-pahala yang berlipat ganda buat kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa yang telah kita jalankan pada kesempatan hari ini semuanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih para sahabat MUI TV yang berbahagia, dari saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.